Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Anggreni dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya berasal dari kelas 2A dengan NIM 20200150003. Baik, di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa tentang sifat cahaya. Baik, saya akan membacakan jadwal pelaksanaannya. Kegiatan pertama menyiapkan alat dan bahan pada hari Sabtu 12 Juni 2021. Kegiatan kedua melakukan percobaan pada hari Sabtu 12 Juni 2021. Kegiatan ketiga mengisi LKM yang sudah disediakan pada hari Minggu 13 Juni 2021. Yang keempat membuat video presentasi melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Minggu 13 Juni 2021. Dan yang kelima mengunggah video presentasi ke channel YouTube pribadi pada hari Minggu 13 Juni 2021. Baik, selanjutnya saya akan membacakan alat dan bahan yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan senter yang berfungsi sebagai sumber cahaya, jumlahnya 1 buah. Yang kedua ada gelas, fungsinya sebagai wadah menaruh air, jumlahnya juga 1 buah. Dan yang terakhir cermin, dengan fungsi media memantulkan cahaya, dengan jumlahnya juga 1 buah. Baik, berikutnya saya akan membacakan hasil pengamatannya. Dari sifat cahaya yang dapat saya temukan dalam peristiwa sehari-hari, yang pertama yaitu merambat lurus. Berikut adalah gambarnya. Manfaatnya biasa digunakan pada lampu kendaraan atau pada teleskop. Lalu sifat cahaya yang kedua yaitu dipantulkan. Berikut gambarnya. Manfaatnya yaitu dapat menerangi objek atau tempat yang lain. Lalu sifat cahaya yang terakhir yaitu menembus benda bening. Berikut gambarnya. Manfaatnya yaitu menerangi daerah lain sehingga dapat meluas. Meluas dalam arti di sini yaitu cahayanya. Baik, berikutnya saya akan membacakan diskusi. Diskusi yang pertama, pada kendaraan bermotor, Anda pasti memiliki kaca spion di kedua sisinya. Spion dapat membantu Anda melihat bayangan benda lain di belakang Anda saat berkendara. Spion dibuat dengan menggunakan cermin cembung. Jelaskan alasannya. Jadi, spion dibuat menggunakan cermin cembung karena agar semua objek benda yang terpantul dapat terperangkap, maksud saya tertangkap dan masuk sehingga tercipta bayangan yang diperkecil pada cermin cembung. Lalu diskusi yang nomor 2, pada gelas bening yang berisi air, Anda dapat melakukan percobaan sederhana tentang pembiasan. Caranya memasukkan pensil ke dalam gelas tersebut, dan Anda akan melihat pensil seolah-olah dibelokkan ketika memasuki air. Jelaskan fenomena ini dan kaitkan dengan konsep atom dan molekul. Baik, jadi fenomena tersebut dikarenakan jalannya cahaya dari bagian pensil yang berada di atas permukaan air dan dari bagian yang tercelup dalam air menempuh lintasan yang tidak sama. Mata kita menerima cahaya yang masuk dan otak kemudian mengolahnya, atau sering disebut dengan ilusi optik. Baik, diskusi yang nomor 3. Randy sedang bersiap-siap berangkat ke kampus. Setelah mandi dan berpakaian, Randy bercermin di depan cermin rias di kamar kosnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Randy pada cermin tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Baik, jadi bentuk dan sifat bayangan pada cermin tersebut adalah bayangannya bersifat maya, bayangan memiliki tinggi yang sama dengan objek. Bayangan bersifat tegak, terbalik, dan jarak benda sama dengan jarak bayangannya. Bayangan adalah gambar yang dibentuk oleh pantulan cahaya dari cermin atau pembiasan pada lensa. Bayangan ini menyerupai bentuk asli dan berwarna. Diskusi nomor 4. Anda tentu sering melihat peristiwa terbentuknya pelangi setelah hujan. Uraikan proses terbentuknya warna-warna pada pelangi tersebut. Jadi, pelangi terjadi karena pembiasan cahaya. Cahaya matahari yang melewati sebuah tetes hujan akan dibiaskan melewatinya. Lalu, proses ini memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Warna spektrum adalah warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Baik, diskusi yang terakhir yaitu nomor 5. Gerhana merupakan salah satu fenomena alam yang dapat membuktikan sifat cahaya. Menurut Anda, sifat cahaya yang mana yang dibuktikan oleh gerhana? Berikan penjelasannya. Jadi sifat cahaya menyebabkan gerhana adalah sifat cahaya yang merambat lurus, karena cahaya bisa merambat di sela-sela lubang ventilasi udara. Baik, lalu kesimpulan dari LKM ini adalah berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu sifat cahaya yaitu merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan. Spion dibuat dengan kaca cembung karena agar semua objek benda yang terpantul dapat tertangkap dan masuk, sehingga tercipta bayangan yang diperkecil pada cermin cembung.
Lalu yang terakhir, pelangi terjadi karena pembiasan cahaya. Cahaya matahari melewati sebuah tetes hujan, lalu dibiaskan dan melewatinya. Baik, cukup sekian LKM yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.